kalau anak istri saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99% anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abi ya kalau salah. Terus sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini, tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Saya bisa membayangkan, saya juga seorang bapak yang punya putri masih kecil. Abi terima kasih karena Abi ngelahirin Filin dan Abi yang Cas ini. Duduk sana. Selamat malam, duka pilu masih terus menyelimuti Gaza. Otoritas Palestina merilis korban tewas di Gaza, Palestina terus bertambah mencapai 14.000 orang imbas serangan Israel. Anak-anak korban tewas sedikitnya berjumlah 5.600 orang. Bahkan terakhir, Rumah Sakit Indonesia Gaza tak luput dari serbuan pasukan Israel. Dampaknya, para pasien harus diungsikan. Warga negara Indonesia aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan resiko maut saat akan mengevakuasi keluarganya. 99% resiko nyawa melayang. Saya Abraham Silaban, saya akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Bertaruh nyawa keluar dari Gaza. Sobat, saya Abraham Silaban, kami diterima dengan baik dan bertemu juga dengan keadaan yang baik tentu saja dengan Abdillah Onim, aktivis kemanusiaan warga negara Indonesia yang sudah tiba di Indonesia dalam sepekan belakangan ini dengan keadaan yang baik-baik saja tentu saja harapan kita. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kami senang sekali Bang Onim bisa tiba dengan selamat tanah air Bang Onim. Alhamdulillah, terima kasih atas doa dari teman-teman di Indonesia dan juga tentunya doa dan juga sebenarnya keberanian dari Bang Onim dan keluarga sih untuk keluar dari Gaza tersebut. Dan tentu saja itu bukan perkara yang mudah ya Bang Onim. Memilih untuk bertahan di sana untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah suatu hal karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Ya. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan istri. 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut.
karena satu frame atau satu kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ketiga terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya satu titik saja, dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah. Dan hari ketiga, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar. Yang pertama, yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ketiga terakhir tersebut memang cuma ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City, itu jaraknya dengan rumah sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk rumah sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga, hari terakhir tersebut, ya pertama coba, dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10-15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran, medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah? Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi jalur tersebut kiri kanan reruntuhan. Gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10-15 menit untuk putar baliknya itu sulit banget. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur, dan itu tidak ada mau tidak mau harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Nah, itu kalau pada saat kita mundur, lihat kiri kanan. Karena kan ada dentuman bom di depan sana. Seperti itu. Itu 2 kali. Hari terakhir. Hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu? Ada tim kakak ipar saya. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama. Yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza, karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah, dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir nih, hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless, dan ya sudah, kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya ambil keputusan penuh risiko. Saya katakan kepada istri saya bahwa jalur yang akan istri saya juga tahu sebenarnya, jalur yang akan kita tempuh ini untung-untungan.
otomatis untung-untungan ini Sudah menyiapkan kalau segala sesuatunya. Yang terburuk sekalipun sudah diperhitungkan. terburuk pun sudah diperhitungkan. Tapi kalau saya sebagai sebagai seorang ayah mengambil keputusan yang terburuk itu, di depan Anda itu ada anak kecil, Yes. usia 7 tahun, usia Nusantara 9 tahun, dan putri saya usia 11 tahun. 11 tahun. Ambil keputusan kayak gitu dalam situasi bukan aman kondusif. Ambil keputusan itu di depan kita kiri kanan rudal, bom. Dalam situasi di dalam mobil ambil keputusan menyampaikan hal yang terburuk. Kata istri saya, kalau kita lolos ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau contohnya kita pun tidak lolos, sudah takdir Allah. Otomatis istri saya juga udah tahu. Ini saya bisa bayangkan ini suasana batin seorang bapak yang harus mengambil keputusan genting, detik-detik mencekam. Dan itu anak-anak saya orang Indonesia. Wow. Ini Nah, kenapa Bang Onim harus ikut bareng anak istri? Karena saya sudah tahu kalau contohnya, sebenarnya saya berat banget ya meninggalkan Gaza, yang mana kehidupan saya di sana, dunia saya di Pasti. sana, kerjaan saya di sana. Dalam situasi seperti ini, saya berpikir bahwa kalau contohnya aksesnya normal, anak istri bisa tembus ke jalur tersebut, biar anak istri yang jalan saja deh. Saya berada di Gaza untuk melanjutkan kegiatan. Akan tetapi saya berpikir bahwa kalau anak istri saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99% anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja untuk melewati akses tersebut. Makanya ambil keputusan kita bareng aja deh. Keluar dari rumah, risikonya pasti meninggal. Kenapa Bang Wani bilang pasti meninggal? Karena 99% warga Gaza, Gaza Utara, kota Gaza melewati Jalur area tersebut di Gaza bagian barat atau Menjadi Sheikh korban. Ajlan, itu 99% meninggal ditembak. Dan kami juga mendengar ketika melintasi jalur tersebut, peluru juga menyasar kendaraan yang ditumpangi oleh Bang Onim dan keluarga. Iya, dan setelah ambil keputusan, saya bilang, mohon maafkan Bang Onim. Saya juga bilang ke istri, mohon maafkan saya kalau selama kita hidup atau bareng tinggal di rumah dalam berjuang, ada khilaf dan salah. Ya, saling memaafkan sebenarnya. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abi ya kalau salah atau belum sempat memenuhi keinginan untuk beli tablet. Tapi insya Allah nanti kalau kita lolos, saya akan beli tablet buat kalian. Dan yang terpenting nanti selama tiba di Indonesia, kita akan makan durian. Itu sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini, tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Jadi pada saat selesai ambil keputusan, naik mobil, tapi saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selama Bang Onim ada di Gaza itu bukan popularitas dan materi yang Bang Onim cari, tapi untuk umatmu anak yatim, untuk para pasien, untuk warga sipil Gaza. Masa sih Bang Onim dan anak istri dibiarkan dan akan dibantai di akses yang kami lalui ini? Setelah itu, kata istri saya, kalau kita punya rezeki di Gaza masih ada, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau contohnya rezeki kita nanti makannya di surga, ya sudah kita melewati akses tersebut dan akan meninggal di situ. Ini pasti kalimat yang paling sulit. Tak seorang pun orang tua di muka bumi ini yang sanggup mengungkapkan kata-kata itu kepada anaknya begitu. Maafkan Bapak kalau belum sempat beli tablet. Kalau nanti ke Indonesia akan beli makan durian.
Ini saya tanya nih, tabletnya udah dibeli belum itu? Udah, alhamdulillah. Oke, makan duriannya udah belum? Udah, duriannya udah. Duriannya udah. Alhamdulillah. Dan itu anak-anak saya ingat, ini kan yang dijanjikan. Alhamdulillah. Dan pada saat naik mobil tersebut, Bang Oni menyampaikan seperti itu, akan makan durian, dibeliin tablet. Kami nggak ada makanan di dalam mobil, nggak ada air di dalam mobil, karena kami berpikir bahwa kemungkinan besar kita akan makan durian di surga. Kami tidak menyediakan makanan di mobil karena jalur yang kami lalui itu jalur yang benar-benar jalur pembunuhan seperti itu. Jadi pakaian di badan juga paspor saja, kata istri saya. Salam. Kalau kita diberikan rezeki, insya Allah kalau bukan di surga kita punya baju baru, insya Allah di Indonesia kita punya makanan. Sini Nusantara. Halo. Nah, ini Nusantara. Ini Nusantara. Iya. Halo Nusantara, give me five. You speak English? Indonesia. Kamu bisa bahasa Indonesia? Nak? Bisa. Itu tabletnya. Ini, coba tunjukin tabletnya. Ya. Pas di Gaza kemarin apa yang Bang Oni menjanjikan? Katanya mau beliin tablet, bener ya? Iya. Sama apa lagi? Makan apa? Makan bakso. Sama apa lagi? Buah apa? Durian. Buah durian. Udah makan bakso belum? Udah. Duriannya udah. Enak duriannya. Ini happy dong, seneng. Udah punya tablet sekarang. Seneng ya? Seneng ya? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kami melakukan wawancara ini di Nusantara Palestine Center dan sudah tidak diragukan lagi keindonesiaannya dari Bang Onim ini, termasuk ke Adinda kita ya. Mau jadi apa kamu? Ini cita-citanya mau jadi dokter untuk membantu teman-teman kita di Palestina. Oh, wow. Kabar neneknya gimana sekarang? Nggak ada kabar. Di sana nggak ada wifi. Putus. Nggak ada jaringan. Oh, nggak ada jaringan, internet juga susah. Terus selama di perjalanan apa yang dilakukan Filin? Baca apa? Filin baca Al-Quran sama istighfar. Baca surat ayat Al-Kursi sama surat Al-Fatihah. Dan Filin doa. Luar biasa. Sekolahnya gimana dong? Filin akan sekolah di sini di Gontor. Seneng dong ya. Iya. Dan kalau kita lihat juga rumah sakit ini jadi target serangan, termasuk yang terakhir juga rumah sakit Indonesia Iya. di bawah Mercy ya kalau nggak salah Iya, itu ya. iya. Bagaimana Bang Onim cerita tentang ini? Iya, rumah sakit Indonesia itu adalah rumah sakit amanah dari masyarakat Indonesia melalui lembaga Mercy. Betul. Dan alhamdulillah rumah sakit tersebut sudah diserahkan pada tahun 2015-2016 kepada pemerintah atau Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza. Nah, saat ini rumah sakit tersebut sudah dikepung tank-tank dari pihak penjajah. Saya pun sudah berapa hari tidak ada putus komunikasi dengan teman-teman seperti Mas Reza dan juga Fikri dan Mas Farid. Ada 3 orang ya? Iya, ada 3 orang. Jadi di Gaza saat ini warga negara Indonesia tinggal 3 orang. Nah, rumah sakit Indonesia berada di kota Bait Lahia, Gaza bagian utara. Ini berada di zona merah. Setelah rumah sakit itu kesananya tank-tank sudah terlihat. Jadi tidak ada lagi warga yang tinggal di seputaran rumah sakit Indonesia. Nah, saat ini memang sudah dikuasai dan sudah ada beberapa rudal yang ditujukan langsung ke rumah sakit Indonesia. Apa yang bisa Bang Onim gambarkan mengenai 3 relawan Mercy yang disebutkan hilang kontak, Bang Onim? Bisa digambarkan ke analisa? Sesuai dengan pengalaman saya dalam situasi tersebut ya, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tinggal duduk kayak gini dan dalam pikiran rudal akan mengenai kita. Udah itu aja. Cuman duduk, terus kita berpikiran rudal akan mengenai kita dan tawakal kepada Allah. 3 itu aja. Selain dari 3, kita tidak bisa bergerak. Karena kalau keluar ke pelataran rumah sakit, itu akan dijadikan target pembunuhan. Itu yang bakalan terjadi. Dan itu pun terjadi di rumah sakit Ashifa. Dan warga Gaza pun memang mengalami hal seperti itu. Jadi saat ini yang kita butuhkan dari Indonesia tentunya kita berharap semoga pemerintah Indonesia berhasil menekan pihak Amerika Serikat karena tombolnya di Amerika Serikat sebenarnya. Jadi kalau contohnya Presiden Amerika Serikat Biden
serius dan ingin memberhentikan senjata, Hmm. itu tombolnya ada di Biden sebenarnya. Ya. Kalau Biden bilang hentikan peperangan sekarang, wahai Benyamin Netanyahu, selesai peperangannya. Karena pada prakteknya PBB tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan diveto kan kemarin di Dewan Keamanan PBB. Kalau menurut Anda apa yang mesti digenjot oleh pemerintah kita? Iya, sampai dengan saat ini kan Ibu Retno Marsudi Selain sendiri, tentu saja iya, bantuan-bantuan kan, ini Iya, sifatnya iya. kan filantropis. Iya, Tapi bahwa diplomasi dan upaya lain yang barangkali Bang Onim punya catatan tersendiri. iya, memang saya sudah melihat bagaimana pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Bapak Presiden Jokowi itu sudah melakukan hal yang maksimal. Sebenarnya tidak hanya negara-negara lain ya, tapi pemerintah Indonesia sebenarnya punya posisi yang sangat kuat untuk bisa menekan Biden agar supaya itu tidak hanya satu kali, harusnya selalu diingatkan karena sebenarnya posisi Indonesia untuk isu Palestina itu sangat berperan dan juga punya posisi yang paling penting. Bisa saja Indonesia kalau menekan terus, itu Biden bisa mendengar dan melakukan penekanan terhadap Israel bahwa peperangan ini harus dihentikan. Apa yang ingin disampaikan kepada saudara dan sebangsa tanah air untuk merespon apa yang terjadi di Gaza? Iya, selama saya berada di sana, tentunya masyarakat Palestina di Gaza itu memahami bahwa Bang Onim mata dan telinganya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi peperangan kemarin, itu seluruh warga asing itu mereka tetap berada di rumah, tapi Bang Onim tetap berkeliaran. Dan itu diketahui oleh warga Gaza dan kata mereka, Bang Onim tidak mau meninggalkan Gaza. Dalam situasi seperti ini saya katakan bahwa insya Allah Indonesia bersama dengan kalian. Jadi seakan memotivasi dan mensupport mereka dari segi mental, terus dukungan moral ya seperti itu. Terus saya dipeluk. Wah, terima kasih sampaikan kepada masyarakat Indonesia walaupun dalam situasi seperti ini, tapi ada orang Indonesia yang bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah terjadi peperangan lebih dari 20 hari, saya ambil keputusan untuk evakuasi atau keluar sementara dari Gaza. Begitu mereka melihat Bang Onim naik mobil, itu mereka sedihnya luar biasa. Mereka memeluk Bang Onim dan mengatakan bahwa kalau antum pulang, jangan lupakan kami ya. Itu benar-benar saya dipeluk, itu terasa banget. Saya pun sempat menangis lah. Saya katakan bahwa sebenarnya saya berat untuk keluar, tapi ini insya Allah maslahatnya lebih banyak dan ini bagian dari strategi saya. Kata mereka, silakan pulang tapi jangan lupakan kami ya. Yang terpenting memang adalah dukungan. Jadi saat ini kan teman-teman yang ada di sini emosinya luar biasa. Iya. Saya melihat ada teman-teman Bang Onim orang Kristen di sini pun ada yang datang ke sini orang Kristen ke NPC menyerahkan bantuan berapa? Bukan 100 juta, bukan 200 juta, bukan 300 juta, bukan 400 juta, 500 juta yang diserahkan oleh teman Bang Onim orang Kristen. Untuk siapa? Bukan untuk orang Kristen di Gaza, tapi untuk manusia yang ada di jalur Gaza. Yang panas tersebut tidak hanya Muslim yang ada di sini. Kalau panas atau emosi, apalagi Bang Onim kan, seperti itu. Tapi memang kita juga harus melihat, jangan sampai kita emosi, terus melihat teman-teman yang ada di sini non Muslim terus kita kait-kaitkan. Itu tidak seperti itu karena yang terjadi di sana perlu sampaikan bahwa pembersihan etnis itu semuanya akan disikat, baik Muslim maupun Kristen. Dan alhamdulillah perlu sampaikan bahwa toleransi antar agama yang ada di Palestina, wah itu luar biasa toleransi itu. Ya, Lilin mau ucapin sesuatu nggak sama Abi kamu nih orang hebat. Ucapin sesuatu dong. Jadi mau ucapkan buat Abi terima kasih karena Abi mau melayarin Filin dan Abi yang Cahas ini. Duduk sana. Sudah. Ini Bang Onim, makasih Bang Onim. Iya, sama-sama. Terima kasih.
Anda masih bersama kami dalam The Prime Show. Bersama saya Abraham Silaban dan saya langsung perkenalkan narasumber kami di studio, Bung Muhammad Hussein, founder dan aktivis INH, International Networking for Humanitarian. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Hussein. Sama-sama, Mas Abraham. Ya, kami turut senang Mas Hussein dan keluarga tiba di tanah air dengan selamat ya. Kita tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bang Onim yang juga bersama-sama ada di Gaza dan sudah dievakuasi ke Indonesia. Kami kira juga kisahnya gak jauh berbeda. Cukup mencekam ketika evakuasi itu dilakukan. Ya. Memang kondisi Gaza ini merata. Tidak ada satu jengkal pun area di Gaza ini yang aman dari serangan. Semua kita ini memiliki potensi dan resiko yang sama terkena serangan. Setiap malam itu adalah malam yang kami rasa ya, malam terakhir. Ya, karena intensnya serangan-serangan dan bombardir yang tidak henti-hentinya serta guncangan yang benar-benar membuat meneror kita semua. Termasuk ketika proses evakuasi, ya kami melalui jalan yang sama yang dilalui oleh seluruh warga. Jadi Menuju ke Rafah. ya satu-satunya jalan yang menghubungkan antara utara dan selatan itu adalah Jalan Salahuddin. Di situ banyak sekali kasus di mana warga baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan mobil itu dibom. Jadi kalau dibilang resiko kehilangan nyawa 99% Ya. itu benar. Ya, sebetulnya kita tidak bisa membuat persentase ya, karena itu tidak bisa dihitung. Ya, tapi ya memang Realitasnya. bahaya seperti itu. Iya. Oke. Kalau saya mungkin lebih mengerikan lagi karena kan kalau Bang Onim kan hanya sekali jalan ya, Iya. langsung sampai langsung keluar. Ada beberapa kali dia sempat mundur, ada Iya, 2-3 kali kemudian. itu di hari yang sama. Ya sempat gerak kemudian kembali tapi jalan lagi langsung ke perbatasan. Saya dan istri saya itu sampai 4 kali. Saya istri dan anak-anak. Jadi percobaan pertama kita terhenti di Gaza karena serangan udara. Percobaan kedua kami sudah bergerak dari selatan menuju perbatasan. Oke. Gagal, kembali lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, kembali lagi sampai keempat kali kita gagal. Sampai akhirnya kelima kalinya ya akhirnya berhasil juga. Oke. Dan tentu itu situasi yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Saya tahu juga Anda punya anak ya, Dua putra. Dua putra Anda. Apa yang Anda sampaikan kepada dua putra Anda waktu itu dan istri Anda untuk menenangkan? Ya. Kalau di rumah ketika bombardir itu intens, biasa kan malam hari itu. Itu memang anak-anak ketakutan sampai mereka harus memeluk kami itu kan, ketakutan. Cara ibunya ketika menenangkan anak-anak kami itu seperti ini. Dia bilang gini, "Nak, selama kita masih mendengar suara roket yang jatuh." Jadi roket ini sebelum jatuh itu ada suaranya. Iya. Bam. Selama kita mendengar suara itu berarti kita masih aman. Karena roket yang mengenai kita itu tidak terdengar suaranya. Ya, dari banyak saksi mata mengatakan kalau kita terkena roket, rumah kita terkena roket, itu tiba-tiba kita hanya melihat cahaya surga. Seperti itu. Jadi itu untuk menenangkan anak-anak kami. Dan mereka tenang. Seperti itu. Jadi kita tidak berdusta ya. Kita tidak bohong. Memang kalaupun kita meninggal insya Allah kita yang meyakini balasannya adalah surga. Tapi kalaupun kita selamat ya kita selamat. Tapi bagaimanapun meyakinkan itu kepada putra Anda, kepada anak-anak Anda, saya pikir itu hal yang paling sulit dilakukan. Ya. Anda tadi lihat saya harus berlinang air mata ketika Bang Onim menceritakan itu. Terus terang, saya mengenal Bang Onim ketika kami sempat bekerja dalam institusi televisi yang sama. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Dan saya bisa merasakan suasana kebatinan ketika beliau bercerita. Dan tanpa harus pun melalui rekam jejak itu, semua bapak, semua orang tua juga pasti akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada anaknya risiko yang harus dihadapi ketika harus dievakuasi, betul ya? Ya betul. Saya pribadi ketika dievakuasi misalnya, ya saya selalu mendokumentasikan ya di channel saya. Saya lihat terus saya ikut. Dan kalau dilihat kalau Mas Abraham lihat saya selalu mengajak anak berdoa. Ya, ketika kita bergerak kita berdoa. Nah, itu memang disudahkan.
doa bahwa ya Allah adalah sebaik-baik pelindung kita, sebaik-baik teman perjalanan itu loh. Dan ya kita berdoa semoga dalam perjalanan ini didekatkan jaraknya, dimudahkan urusannya, diberikan ketakwaan, tambahkan ketakwaan gitu. Dan alhamdulillah ini sangat efektif. Selain ini juga mengalihkan fokus mereka, ketakutan mereka, ya, dan ini juga insya Allah kita meyakini bahwa dengan doa itu adalah senjata terkuat yang dimiliki oleh seorang muslim. Dan kondisi seperti itu memang tak ada cara lain selain berharap pada Yang Kuasa, dan tentu saja selain ikhlas. Ya. Tentu saja ya. Mas Husein, saya juga ingin dengar bagaimana informasi yang Anda dapatkan ini mengenai rumah sakit Indonesia yang juga tak luput dari serbuan Israel. Betul demikian ya? Ya. Bahwa pasien setidaknya 2 hari belakangan ini harus dievakuasi. Ya, saya sudah 12 tahun tinggal di Gaza. Saya sudah merasakan 3 agresi hebat sebelumnya. 2012, 2014, 2021. Hari pertama, hari kedua, agresi kali ini, saya sudah bisa membaca. Ini akan beda dengan agresi sebelumnya. Bahkan saya sudah bertanya di hari 1, hari kedua itu, saya tanya ke teman-teman saya di sana. Oke. Saya menanya, kira-kira kalau kali ini ada serangan darat, apakah tank-tank baja itu sampai ke RSI? Semua sepakat, ya. Tank-tank baja akan sampai ke rumah sakit Indonesia. Dan pada faktanya, itu yang kita lihat. Itu sudah saya sampaikan juga ke teman-teman WNI yang di sana. Oke, dan kita harus dalami juga informasi mengenai 3 warga negara Indonesia, relawan Mercy. Saya tahu Anda juga sempat di sana ya. Dan saya juga tahu pasti Anda punya koneksi dengan mereka, relasi juga dengan mereka. Bagaimanapun kita butuh mengupdate informasi itu, karena kami dengar informasinya bahwa 2 warga negara Indonesia, relawan Mercy, disebutkan ditangkap dan 1 masih hilang kontak. Kami akan coba kontak mereka lewat Mas Husein. Tetaplah bersama kami di News Prime. Kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang berdiskusi dengan Mas Husein, founder dan aktivis INH, International Networking for Humanitarian, warga negara Indonesia yang tiba dengan selamat dari Gaza. Mas, seberapa akurat informasi mengenai 3 warga negara Indonesia, relawan Mercy yang disebutkan hilang kontak? Kami dengar 2 orang diantaranya ditangkap oleh pasukan Israel. Saya mendapatkan ini dari situs resmi, ya, Mina News. Ya, Mina News ini memang situs yang terpercaya, yang selalu saya jadikan rujukan ya. Okay. Dan saya kenal lah tim-tim yang mengatur website ini, dan insya Allah ini akurat. Oke, 2 relawan yang Anda maksud yang ditangkap siapa namanya? Belum ada rilis resmi, tapi saya dapat kabar dari teman-teman saya di sekitar Mina News ini, konon Farid dan Fikri. Farid dan Fikri. Ya. Oke. Dan sementara Reza belum ada kontak. Oke. Belum ada kabarnya. Anda punya nomor kontak ketiga rekan kita ini? Saya punya. Oke, bisa kita coba kontak. Kita coba telepon. Sesungguhnya kita tahu bahwa memang sulit untuk mengupayakan telepon kepada 3 warga negara Indonesia yang hilang kontak. Kami dengar pun pemerintah juga masih sulit mengontaknya. Punya nomor teleponnya ya Mas ya? Ya, punya. Oke. Mas Husein coba nelfon siapa sekarang? Saya bisa mengontak lewat WhatsApp ya. Boleh, silakan. Ya, tapi kita lihat dari ini pun dia masih centang 1, artinya nggak online. Nggak online ya. Tapi coba kita telepon. Apakah jaring internet aktif ya di sana? Saya rasa enggak. Kalau kita telepon. Coba. Boleh saya pegang, Mas Husein? Oke. Ini Reza. Reza ya, yang hilang ya. Pemirsa, kami coba mengontak Reza, warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih sulit untuk dikontak. Nada ringnya sih berbunyi sebetulnya, tapi memang koneksi lewat WhatsApp Itu centang 1. Ya. Oke. Dan belum diangkat sama sekali. Oke.
Barangkali ada kontak yang lain, Mas? Tidak diangkat ya, sayang sekali. Fikri ataupun Farid? Oke, kita coba cari. Ya, tentu saja kita turut berharap dan berdoa yang terbaik untuk warga negara kita yang saat ini mendedikasikan dirinya dan hidupnya di Gaza untuk menjadi relawan di sana. Ya. Tapi sangat disayangkan sebetulnya Ini juga disebutkan ini Farid. hilang kontak. Ini Farid. Oke. Tersambung ya sebetulnya ya. Tapi centang satu juga. Centang satu juga. Ini kita juga kontak Farid. Ya kelihatannya tidak tersambung ya. Nah, oke. Ya, sangat disayangkan. Kita berharap yang terbaik. Kondisi seperti ini kira-kira jaringan telepon dan akses internet apakah mudah untuk diakses dalam keadaan genting seperti ini di sana? Kalau yang internet itu memang sudah sejak hari pertama saya ingat itu. Sudah putus internet itu. Oke. Jadi di Gaza ini ada beberapa provider internet. Ya, semuanya sudah terputus kecuali satu provider yaitu Paltel. Paltel ini adalah provider milik pemerintah Palestina. Meskipun ujung-ujungnya ya dia dikendalikan oleh Israel juga. Jadi dari seluruh provider tinggal satu dan ini pun bermasalah. Bermasalah dan artinya sudah sangat dikit sekali mereka yang masih bisa mengakses internet di Gaza. Jadi nggak hanya listrik, kemudian krisis air bersih, tapi juga jaringan komunikasi yang praktis terputus. Kalaupun ada, itu juga barangkali diberikan waktunya atau rentang waktunya aktivasi seperti itu ya. Oke. Ini terakhir, Mas Hussein, apa yang ingin Mas Hussein sampaikan kepada warga negara Indonesia? Tapi tentu saja sekaligus kita juga memberikan harapan dan doa yang terbaik untuk 3 warga negara kita yang sampai saat ini masih hilang kontak. Anda sebutkan tadi 2 diantaranya diduga sudah ditangkap oleh pasukan Israel dan kita harus cross check kebenarannya dan 1 hilang. Pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa Indonesia punya keuntungan dibandingkan negara-negara lain. Masalah isu Palestina. Kenapa? Karena di negara-negara Eropa, Amerika itu ada semacam dikotomi antara pemerintah dengan warganya. Ketika warga itu pro Palestina turun ke jalan-jalan, tapi banyak pemerintah mereka ini pro terhadap penjajahan. Indonesia enggak. Indonesia pemerintah dan warganya ini sepakat bahwa kita harus mendukung Palestina. Ini sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi saya berharap pertama ini sinergi dan kolaborasi ini harus terus diperkuat. Harus ada satu gerakan ketika para masyarakat Indonesia ini memulai gerakan boikot secara individu. Saya harap pemerintah juga harusnya mengkristalisasi ini. Karena boikot ini benar-benar sangat mempengaruhi. Kalau sesama kita Indonesia ini warga ini hanya bisa mengajak sesama tetangganya, kerabatnya, tapi Indonesia ini bisa mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan aksi boikot ini karena ini sangat ditakuti oleh Israel boikot ini. Dan kedua, Indonesia punya potensi untuk menengahi konflik ini. Ya, saya seminggu pulang dari seminggu lalu saya mendarat di Indonesia, saya sudah bertemu beberapa tokoh-tokoh penggerak di Indonesia yang pro terhadap Palestina. Kita sudah menyiapkan sebuah proposal Indonesia. Ini proposal ini kita optimis ya kalau kita maksimalkan, paling bisa menjadi penengah dan media untuk menyelesaikan konflik ini. Dan terakhir jangan putus doa, putus doa karena bagi kita doa ini adalah senjata terampuh kita. Semoga Allah Ta'ala segala mencabut musibah ini, bencana ini, dan semoga ini semua segera berakhir. Mereka yang terbunuh semoga dicatat sebagai syuhada, yang terluka semoga Allah sembuhkan, dan yang ditinggalkan oleh yang meninggal semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Muhammad Hussein, founder dan aktivis INH International Networking for Humanitarian, sudah bergabung sama kami. Dan tentu saja kita berharap ya warga negara kita yang ada di sana juga turut dalam keadaan aman ya. Karena bagaimanapun ini amanat konstitusi. Kalau Anda sebutkan tadi kita mendorong upaya pemerintah kita untuk terus berdiplomasi, terus melakukan yang terbaik.
adalah untuk menjalankan amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukankah yang mereka di sana yang saat ini hilang kontak adalah tumpah darah kita juga. Dan juga melawan penjajahan di muka bumi ini. Itu juga termaktub dalam konstitusi kita juga. Betul. Terima kasih sekali lagi Mas Hussein. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.